Alhamdulillah. Oke, selamat siang ya. Masih semangat? Masih. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu PAPP melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang akhlak madhumah, yaitu berpoya-poya, lalu sum'ah, riya, takabur dan hasad. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Pertama Aisyah ada, Anissa, Arman, Bintang, begitu. Gustini. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan memimpin. CP-nya masih sama, yaitu CP pembelajarannya masih sama dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak madhumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap madhumah, meyakini bahwa akhlak madhumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak madhumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk CP. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu PBL, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dan cara menghindari perilaku berpoya-poya dengan benar. Lalu peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dan cara menghindari perilaku riya, sum'ah dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dan cara menghindari perilaku takabur dengan baik. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dan cara menghindari perilaku hasad dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, materi pokok yang akan dipelajari pada pertemuan sekarang. Kita berfokus pada materi ini, yaitu pertama dampak negatif dan cara menghindari perilaku berpoya-poya. Lalu kedua, dampak negatif dan cara menghindari perilaku riya dan sum'ah. Ketiga, dampak negatif dan cara menghindari perilaku takabur. Empat, dampak negatif dan cara menghindari perilaku hasad. Itu materi yang akan dipelajari pada pertemuan. Oke, baik. Oke, kalau materi sebelumnya apa yang dipelajari? Masih
kemudian poya-poya apa lagi? Oke, itu sudah paham ya, kita lanjutkan. Nah sekarang amati gambar ini, lihat. Ya, gambar pertama, lalu gambar kedua, ketiga, dan keempat. Oke, ada yang mau menjelaskan gambar pertama lagi apa? Apa? Ria. Kenapa itu disebut gambar pertama disebut ria? Oke, jadi berfoto saat membantu orang susah, ingin dilihat orang baik, itu adalah apa? Contoh ria. Oke, tepuk tangan. Kedua, siapa? Acungan tangan. Gambar yang kedua yang ini. Hasan, ya. Kenapa disebut Hasan gambar yang kedua? Contoh perilaku Hasan. Satu orang itu. Oke, depan. Tidak senang ketika orang lain diberi sesuatu. Tidak senang ketika orang lain mempunyai Nikmat, ya. Oke, terima kasih ya. Lalu pemahaman bermakna, ya. Jadi dengan memahami materi ini kita semua bisa meninggalkan sifat-sifat tercela ini sehingga kita menjadi manusia yang diridhoi Allah dan disukai oleh sesama manusia di dunia ini. Nah, jadi ketika kita paham terhadap materi ini, betul paham dan mengamalkan, kita akan mendapat ridho Allah dan disukai oleh sesama manusia. Karena kita semua selaku umat Islam tentu di dunia ini ingin mendapat ridho Allah. Nah, tadi sudah mengamati ya kalian. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, ada yang tahu tidak apa saja dampak negatif berpoya-poya? Dampak negatif berpoya-poya. Oke? Yang keras? selalu merasa kurang, boros dan tidak bisa menabung, banyak hutang. Oke, tepuk tangan. Nah, itu adalah contoh orang yang berpoya-poya. Lalu bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya? Ada yang tahu? Cara menghindari berpoya-poya? Oke. Dengan cara memanage. Wah, oke, tepuk tangan. Lalu, apakah sikap hidup berpoya-poya alias sunnah takabur dan hasan dilarang agama? Dilarang. Nah, kalau dilarang ini harus ditinggalkan atau dilaksanakan? Oke. Oke, selanjutnya ya, di sini ada masalah ya. Yang pertama, bagaimana dampak negatif dan cara menghindari perilaku berpoya-poya. Kedua, bagaimana dampak negatif dan cara menghindari perilaku riya sum'ah. Ketiga, bagaimana dampak negatif dan cara menghindari perilaku takabur. Keempat, bagaimana dampak negatif dan cara menghindari perilaku hasan. Nah, di sini silahkan ya oleh kalian cari jawaban atas pertanyaan tersebut dengan mencari di berbagai sumber, baik dari internet ataupun buku elektrik yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sini ya mengorganisasi peserta didik. Jadi kalian akan dibagi kelompok ya seperti pertemuan sebelumnya. Yang mana kelompoknya akan berhitung seperti pertemuan sebelumnya. 2, 3, 1, 2, 4. Oke, silakan yang nomor 1 bergabung ke nomor 1, nomor 2 ke nomor 2, nomor 3 ke nomor 3 dan seterusnya. Silakan duduknya berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah. Setiap kelompok perwakilan kelompok ke depan ya dan mengerjakan LKPD-nya. Bapak minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat.
Berapa? Oke, silakan kerjakan rekamannya per kelompok. Jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan, yang jika kesulitan silakan. Yang ditanyakan. Ada sumbernya. Oke, sudah selesai semua? Oke, kelompok 1. Sedikit lagi kelompok 2. Sudah. Sudah 3. Sudah 4. Nanti jika sudah semuanya, seperti biasa dilanjutkan ke depan tiap kelompok presentasi menyampaikan hasil diskusi. Tiap kelompok tidak semuanya, cuma perwakilan. Nah, di sini urutannya dimulai dari kelompok 1, 2 dan seterusnya. Yang keras ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ramani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerjasama. Nomor 1, bagaimana dampak negatif dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Itu terlalu sibuk berbahagiaan duniawi dan melalaikan akhlak, lalu menimbulkan sifat iri dengki dan pamer, selalu merasa kurang, boros dan banyak utang. Cara menghindarinya yaitu dengan berbelanja sesuai kebutuhan, bersedekah, bersyukur, bergaya hidup sederhana dan meditatif. Yang kedua, bagaimana dampak negatif dan cara menghindari perilaku riya sum'ah. Dampak negatifnya muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dilakukan dan mengurangi kepercayaan dan simpati dari pemberi. Untuk menghindari sifat riya, ada 2 cara. Salah satunya yaitu meluruskan niat, yang dimana niat itu harus kita perbaiki sebelum melaksanakan amal. Baik, sudah selesai ya. Semuanya sudah presentasi ke depan. Selanjutnya Bapak hanya menyimpulkan dari materi-materi yang kalian dipelajari dan yang kalian sampaikan. Namun sebelumnya Bapak minta berdiri terlebih dahulu ya. Tahu dari joget pinguin? Kita joget pinguin. Akan balik ke sini. 5, 4, 3, 2.
Sok. Nah. Presentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Nah, di sini yang pertama yaitu dampak negatif dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Yang pertama, dampak negatif sifat berfoya-foya yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Artinya, ketika seseorang itu sukanya berfoya-foya, dampak negatifnya itu hanya melihat dunia. Jadi bagaimana caranya apapun ingin dia beli. Jadi di dalam pemikiran itu dunia sehingga melupakan yang namanya akhirat. Itu dampak negatif. Tanya kan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, silahkan kerjakan soal yang ada pada link ini. Oke, sudah ya, kalian sudah mengerjakan semua? Sudah, baik, nanti Bapak periksa. Selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, apakah apa yang sudah dipelajari dapat kalian pahami? Bisa. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang dalil. Kalau sebelumnya kita pengertian dan contoh, sekarang dampak negatif dan cara menghindarinya. Nanti pertemuan selanjutnya yaitu dalil dan perilaku penerapan dari sikap menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Selanjutnya sebelum mengakhiri, marilah kita menyanyikan lagu daerah Jawa Barat ya, yaitu dengan judul Manu Dadadi. Untuk ketua kelasnya mungkin siap. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan di perjalanan. Setelah berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.